Hai, hari ini hari apa yo? Hari Sabtu. Kita ketemu lagi dengan Cece Fani di sini. Nah, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Semuanya yang masih makan berhenti dulu ya. Yang main HP taruh dulu HP-nya. Kita mau doa ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau bersuka melompat bagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri dulu dong. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi ya. Oke, yuk. Ikutin Cece ya, tangannya semuanya. Tepuk tangan dong. Oke. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi ya, haleluya. Haleluya. Hai adik-adik, masih ketemu lagi dengan Cece Fani di sini ya. Oke, nah kita belum capek kan? Belum lah, baru satu lagu. Oke, kita bangkit berdiri lagi dong, ikutin Cece ya. Oke, yuk. Jangan dia panggil nama saya, jangan dia panggil nama-Mu, jangan dia panggil nama saya, juga dia panggil
ya, sebelum kita dengerin firman Tuhan, siapin Alkitabnya dulu dong. Kita siapin Alkitab. Nah, sudah siapin Alkitab. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Siapa di sini? Cece mau tanya, siapa di sini yang baca Alkitab? Angkat tangan. Nah, walaupun kita sekolah minggunya di rumah, adik-adik nggak boleh males ya baca Alkitab. Ayat hafalan, jangan lupa ya. Nah, Cece hari ini mau nyanyi baca kitab suci. Ayo, yuk. Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Cece mau bawain cerita tentang Israel dan Yehuda yang tertawan. Adik-adik, tentu kalian ingat bagaimana bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Pada saat mereka keluar dari Mesir, Tuhan memberikan 10 perintah. Perintah yang pertama yang Tuhan berikan adalah, jangan ada Allah lain di hadapanku. Adik-adik, mereka bangsa Israel tiba di tanah perjanjian, yaitu di tanah Kanaan. Tuhan membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Ke-12 suku bangsa Israel diperintah langsung oleh Tuhan melalui nabi-nabi yang ditunjuk oleh Tuhan. Tapi karena terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya, maka bangsa Israel menginginkan satu raja yang memerintah mereka semua. Berarti mereka menolak Tuhan sebagai raja yang memerintah mereka secara langsung. Tapi Tuhan adalah Allah yang mengasihi bangsa Israel. Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Siapa raja pertama bangsa Israel? Ya, betul, Saul. Tuhan menunjuk Saul sebagai raja pertama bangsa Israel. Sejak saat itu, bangsa Israel diperintah oleh raja. Adik-adik, raja yang muncul ada yang baik, ada juga yang jahat. Setelah beberapa raja memerintah, tibalah satu raja yang jahat yang memberikan banyak beban kepada bangsa Israel. Hal itu mengakibatkan bangsa Israel memberontak. Pemberontakan bangsa Israel menyebabkan kerajaan Israel terbagi menjadi 2. Yang pertama, kerajaan Israel. Yang kedua, kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel berisikan 10 suku bangsa Israel. Kerajaan Yehuda terdiri dari suku Yehuda dan suku Benyamin. Setelah beberapa waktu, kerajaan Israel mulai tidak menaati perintah Allah.
mereka melakukan penyembahan berhala, dimulai dari penyembahan patung lembu emas. Setiap raja berganti, kerajaan mereka menjadi semakin menjauh dari Tuhan. Ingat adik-adik, berhala adalah segala sesuatu yang memisahkan kalian dari Tuhan. Tentu saja perbuatan bangsa Israel menyedihkan hati Tuhan. Pada saat pemerintahan Raja Hosea, Tuhan memberitahukan melalui Nabi Hosea untuk memperingati kerajaan Israel bahwa Tuhan mau mereka berbalik kembali kepada Tuhan, menyembah Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang esa. Tapi bangsa Israel lagi-lagi menolak. Mereka terus melakukan penyembahan kepada ilah-ilah lain. Karena itu Tuhan menghukum mereka dengan cara membuat mereka dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar dan bangsa Asyur. Bangsa Israel tidak lagi menjadi bangsa yang bebas. Mereka berada di bawah kendali Raja Nebukadnezar dan bangsa Asyur. Untuk kerajaan Yehuda, kerajaan yang terdiri dari dua suku bangsa ini terus berganti mendapatkan raja yang baik dan raja yang jahat. Terdapat raja-raja yang baik yang membawa bangsa Yehuda kembali menyembah Tuhan sebagai sebagai Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang memimpin mereka. Raja-raja tersebut antara lain adalah Raja Asa, Raja Yosafat, Raja Hizkia, dan Raja Yosia. Adik-adik, raja-raja ini membawa bangsa Israel kembali kepada penyembahan kepada Allah yang benar. Tetapi 100 tahun setelah bangsa Israel ditawan oleh Raja Nebukadnezar, muncullah raja yang tidak baik, yaitu Raja Yoyakim. Raja Yoyakim membawa bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Hal ini tentu saja membuat Tuhan merasa sedih. Akibatnya Tuhan mau menghukum mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Kali ini yang menghukum mereka bukan lagi Raja Nebukadnezar, tetapi Raja Babel. Ya, mereka berada di bawah kendali kerajaan Babel. Adik-adik, melalui cerita Cece, adik-adik tentu tahu apa yang membuat Tuhan sedih? Ya, ketidaksetiaan bangsa Israel dan Yehuda kepada Tuhan. Sejarah Israel dan Yehuda mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan Tuhan. Kita tidak dapat bertindak sesuka hati kita, lalu mengharapkan Tuhan untuk melepaskan kita dari setiap kesulitan. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Kasih-Nya kepada kita tidak berkurang apapun yang kita lakukan. Tetapi tentu saja Tuhan menghendaki kita untuk setia dan selalu mengikuti perintah-Nya. Melalui pelajaran kita hari ini, biarlah kita menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Anak-anak yang selalu menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupannya. Apapun keputusan yang kita ambil, biarlah Tuhan yang selalu menyertai kita. Cece tahu kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak baik. Cece juga tahu bahwa kita sering melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita terus-menerus melupakan Tuhan, walaupun kita sudah diingatkan dan tetap tidak setia kepada Tuhan, maka tentu saja Tuhan akan menghukum kita. Bersukacitalah kita karena kita mempunyai Allah yang mengasihi kita. Dia mengirimkan Tuhan Yesus sebagai penyelamat kita. Dia juga mengirimkan Roh Kudus untuk terus menuntun kita hari demi hari. Adik-adik, Cece mau ajak kalian untuk selalu setia kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak suka kepada anak atau hambanya yang tidak setia. Ingat adik-adik, hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub.
Tuhan yang hidup. Tuhan dari orang-orang yang hidup. Oke, adik-adik, kalau kalian mau membaca lebih lanjut mengenai cerita Cece, kalian bisa buka di 2 Raja-Raja, pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 23, dan 2 Raja-Raja, pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 12. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Cece ambil dari Mazmur 33 ayat 12. Bunyinya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Adik-adik, kamu, Cece, sudah dipilih oleh Tuhan. Karena itu, kita harus tetap setia. Seperti yang Cece bilang, jangan lupa untuk selalu berdoa. Lalu, baca Alkitab. Yang ketiga, selalu lakukan kehendak Tuhan. Karena kita mau supaya Tuhan terus memberkati kita dan terus menolong kita. Terima kasih. Kita tutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyayangi kami. Tolong kami Tuhan Yesus untuk kami terus hidup di bawah kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami terus setia kepadamu. Roh Kudus, tuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa pengharapan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.